Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farizal Ahmad, guru pendidikan agama Islam di SDIT Insan Aulia, Kota Bekasi, sekaligus mahasiswa PPG Batch 2 di Universitas Islam Raden Mas Said, Surakarta. Berikut adalah video praktik pembelajaran saya sebagai bagian dari uji kinerja PPG. Pembelajaran ini menggunakan model problem based learning untuk materi indahnya mengkonsumsi makanan halal dan bergizi di kelas 6. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ahlan bika. Kaifa halukum? Ana bikhair walhamdulillah. Baik, terima kasih. Salam-salamnya sehat semua. Mari ya sama-sama kita niatkan lagi untuk belajar pada pagi hari ini dan kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya, ilmu yang barokah sehingga bisa menjadikan kita anak yang soleh dan solehah. Amin ya robbal alamin. Untuk itu Mister minta kepada ketua kelas ya untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Silakan Dewo untuk ke depan memimpin pembacaan doa. Attention. Ready. Attention. Ready. Before we study, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Dewo. Kita akan cek kehadiran kalian semua. Kira-kira siapa yang tidak masuk hari ini? Masuk semua ya? Kelompok 1 masuk semua? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Kelompok 5? Alhamdulillah. Ayo sama, tepuk semangat. Semangat baru. Insan Aulia. Lebih membekas pada kita, ya mari sama-sama kita berdiri sejenak untuk membacakan atau menyanyikan lagu nasional Garuda Baja Pancasila. Baik, silakan anak-anak semua kita berdiri. Bismillah salasa. Garuda Pancasila, aku
Kira-kira kalian semua sudah sarapan? Kira-kira makan apa kamu tadi sarapan? Indomie. Indomie. Aufar. Ayam goreng. Kamu? Ayam. Ayam. Kamu? Kokrat. Koko Crunch. Kamu? Ayam. Hah? Ayam. Ayam diapain? Digoreng. Digoreng. Kamu? Tempe goreng. Minum. Kira-kira minum apa tadi pagi? Air putih. Air putih. Kamu? Air putih. Air putih. Air putih. Air putih. Kemudian Mister mau tanya nih, yang makan Indomie, yang makan ayam goreng, yang makan Koko Crunch tadi, yang minumnya air putih, kira-kira makanan kalian bisa dipastikan halal apa enggak itu? Halal. Bener halal. Halal. Kenapa bisa halal, Aufar? Ada juga halalnya, itu lumayan, bagus ya. Kemudian Mister tanya lagi, kira-kira jajanan favorit kamu apa? Muha. Jajanan favoritnya apa? Seblak. Kamu? Ayam. Mie ayam. Kamu? Hah? Seblak. Kira-kira seblak halal apa haram? Kenapa bisa halal? Dari kerupuk. Nah, pada akan menyampaikan pembelajaran tentang jenis makanan halal juga thayyib yang bisa kita konsumsi pada sehari-hari ya. Jadi tujuan pembelajaran kita yang pertama, setelah keluar dari pelajaran ini kalian paham makanan apa saja yang halal, makanan apa saja yang haram, dan makanan apa saja yang thayyib atau baik ya. Paham tuh? Nah, sebelum kita mempelajari tentang halal dan haram, ini ada satu video menarik ya. Kira-kira kenapa sih kita harus makan makanan yang halal? Bagaimana cara kita memilih makanan yang halal juga thayyib ya. Nanti kita sama-sama menyaksikan videonya. Silahkan diambil pelajarannya. Nanti kita akan teliti lagi apakah kita sudah makan makanan yang halal atau justru kita terjerumus dengan makanan yang haram. Kenapa kita harus memilih makanan yang halal dan thayyiban? Perintah memakan makanan. Baik, anak-anakku semua, tadi kita sudah melihat video pembelajaran ya, yang mana kita tadi mengetahui tuh ya apa yang harus kita lakukan ketika kita ingin makan atau memilih makanan. Kira-kira apa yang pertama? Ya, melihat logo halalnya. Ya, dicari logo halalnya. Yang kedua, melihat komposisinya. Kira-kira ada nggak dari komposisi makanan yang di situ terkandung hal-hal yang tidak baik atau bahkan diharamkan dalam agama. Baik, yang pertama berarti kita harus paham dulu apa yang dimaksud dengan halal. Apa halal? Ya, segala sesuatu baik makanan atau minuman yang diperbolehkan untuk dikonsumsi. Berarti haram kebalikannya. Apa haram? Ya, makanan atau minuman yang dilarang dan tidak dibolehkan dikonsumsi ya. Nah, dari makanan yang halal itu pun masih ya harus kita teliti lagi, kita kaji lagi. Sebagaimana tadi dalam surat Al-Baqarah ayat 168 ya menunjukkan bahwasanya tidak semua makanan yang halal boleh kita konsumsi. Kalau makanan itu tidak thayyib, tidak baik, maka juga tidak boleh dikonsumsi. Maka pelajaran kali ini juga mengajarkan bukan hanya halal atau menghindari haram, tapi juga halal yang thayyib ya. Baik ya. Kemudian Mister mau tanya lagi, kira-kira sepengetahuan kalian makanan apa saja atau hal apa saja yang tidak diperbolehkan untuk dimakan?
Apa? Yang mengandung zat babi. Yang mengandung zat babi. Nih, Tabita. Hewan atau makanan yang dilarang untuk dimakan apa aja? Makanan yang sudah basi, berarti sudah tidak thayyib, tidak baik. Ya, kemudian Abi. Makanan yang sudah mati dengan cara yang Tidak disembelih. Iya. Ya, disembelih secara syariat. Hewan yang tidak disembelih secara syariat maka itu dikatakan bangkai dan tidak boleh dikonsumsi. Sekarang kalian lihat ke depan. Nah, ini tadi, ya. Ini ada contoh gambar, ya, anggap aja namanya Fatimah. Nah, di sini Fatimah, ya, ingin mencari jajanan kesukaannya. Dia biasa makan jajanan tersebut, tapi dia baru belajar tentang makna halal dan haram. Dan salah satunya adalah melihat komposisi yang ada pada makanan atau jajanan yang ingin dia makan. Di sini Fatimah merasa kebingungan. Kira-kira yang selama ini saya makan, yang selama ini saya buat jajan, itu halal atau tidak konsumsinya. Nah, kira-kira teman-teman semua mau membantu Fatimah atau tidak? Mau, ya. Kita akan membantu Fatimah memilih jajanan apa saja yang kiranya menjadi halal juga thayyib. Makanya itu, nih Mister sudah siapkan lembar kerja kelompok, silahkan dikerjakan, dipilih makanannya apa saja, jajanannya apa saja. Nah, nanti tinggal diberi alasannya. Siap semuanya? Siap. Baik, duduk yang rapi. Mister bagikan buat kelompok didiskusikan. Satu, dua, ini dibaca keterangannya, didiskusikan kelompoknya, baca, didiskusikan, baca dan didiskusikan. Ya. Di sini kalian sudah memiliki lembar kerja peserta didik atau LKPD. Silahkan dibaca petunjuknya dan dilihat langkah-langkah kerjanya. Di situ tadi, ini jajanan yang akan dipilih oleh Fatimah. Kira-kira mana saja yang diperbolehkan dan mana saja yang tidak diperbolehkan. Silahkan dikerjakan mulai sekarang. Diberi checklist, dikasih alasannya apa? Tanya sama temennya. Kami boleh halal atau haram? Ini juga. Silakan diberi checklist. Itu sesuatu yang beralkohol, yang bisa memabukkan, yang bisa menghilangkan akal. Ya. Ya.
Syubhat. Syubhat itu sesuatu yang tidak jelas halal dan haramnya. Ya, jadi anak-anak, syubhat apa syubhat? Sesuatu yang tidak jelas halal dan haramnya. Jadi dari segi halal dia belum sangat jelas kehalalannya, dari segi haram juga belum jelas keharamannya. Baik, di situ ada contoh yang syubhat seperti coklat batangan. Karena apa? Karena dia tidak berlabel MUI. Semua sudah selesai semuanya? Sudah? Ya, baik, untuk kelompok 2, silahkan presentasikan jawabannya ke depan. Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana hal yang haram atau halalnya yang kami jawab di soal-soal ini. Yang nomor 1, mie instan goreng. Mie instan goreng termasuknya halal karena mie instan ada tanda atau logo halal pada kemasannya karena itulah mie instan halal. Nomor 2, minuman teh kemasan. Minumannya adalah halal. Halal karena di Indonesia semua teh sudah halal. Nomor 3, ramen instan impor atau impor konsum. Jawabannya adalah haram karena di kemasannya tertera keterangan pork. Pork itu adalah bahan yang mengandung daging. 4, angsu atau arak masak. Hal itu adalah haram karena angsu adalah bir, jadi haram. Nomor 5, coklat batang impor. Jawabannya adalah syubhat karena belum ada kepastian halal atau haramnya. Karena di coklat itu tidak ada logo halalnya, namun di komposisinya tidak ada kandungan yang haram. Itulah jawaban dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 2, sudah sangat jelas. Ada yang mau bertanya? Nomor 1, adik kalian jelas tadi? Tanya terkait apa? Kenapa ramen tidak halal? Ramen tidak halal. Kamu suka ramen? Ya, kenapa nak? Ramen tidak halal. Dari kelompok kami, untuk produk ramen instan, impor, rasa atau konsum, kami mengkategorikannya sebagai haram. Alasannya, meskipun tidak ada logo halal, kata tofu atau pork board berarti kaldu babi. Jelas ya? Ya, walaupun tidak ada logo halalnya, di situ ada kandungan yang menyatakan adalah minyak babi. Terima kasih kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik, anak-anakku semua, ya tadi sudah semua. Sekarang Mister ingin memperkuat dan bertanya kepada kalian semua. Kira-kira yang nomor 1, mie instan goreng, ini halal atau haram? Halal. Kenapa halal? Ada logo halalnya dari MUI. Dan itu yang paling mudah untuk kita mengetahui halal dan haram. Kemudian yang kedua, minuman teh kemasan, halal atau haram? Halal atau haram? Halal. Kenapa halal? Sama, karena ada logo MUI di kemasan minuman tersebut. Kemudian tadi yang menjadi permasalahan kita yang ditanyakan oleh kelompok 1 kepada kelompok 2, yaitu tentang ramen instan impor.
Ya, rasa tonkotsu itu halal atau haram? Haram. Kenapa kita bisa mengetahui haram? Ya, karena di dalamnya ada komposisi ya, pork atau mengandung minyak. Ya, jadi yang diharamkan oleh syariat kita. Kemudian juga arak. Arak itu halal atau haram? Haram. Kenapa haram? Ya, mengandung alkohol, bisa memabukkan, juga menghilangkan akal. Dan itu adalah hal-hal yang diharamkan dalam syariat Islam juga. Dan yang terakhir di nomor 5 tadi adalah coklat batangan impor yang tidak ada logo resmi MUI-nya dan juga komposisinya tidak jelas. Maka kita sama-sama menjawab itu adalah subhat, tidak jelas kehalalannya dan tidak jelas keharamannya. Lalu bagaimana, Mister? Ya, untuk hal-hal subhat. Nah, bagi seorang anak muslim yang ingin taat kepada agamanya, menjauhi hal-hal yang subhat. Mister, bingung ini halal atau haram ya? Nggak ada logo MUI-nya, tapi nggak juga kandungannya, nggak ada kandungan yang haram. Kira-kira gimana? Udah, tinggalin aja, ya. Kita akan lihat berapa menit kira-kira kelompok 5 menyelesaikan masalah ini. Siap ya? Over? Siap. Silakan. Anak-anakku semua, nah dari pembelajaran tadi yang singkat dengan refleksi tadi, kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya tidak semua yang terlihat enak itu menjadi halal. Contohnya seperti apa tadi? Sop macan tutul. Sop itu kan terlihat enak, tapi kenapa menjadi haram? Karena dagingnya itu daging macan tutul. Kenapa macan tutul diharamkan? Karena hewan buas yang bertaring. Kemudian tadi ada sate juga. Kenapa tadi satenya itu diharamkan? Daging tikus. Kenapa tikus diharamkan? Ada jorok. Ya, tempat tinggalnya jorok, ya, hewan yang tidak baik untuk dikonsumsi. Baik, itu semua ya dari hal-hal yang kita pelajari hari ini. Jadi yang pertama, sesuatu yang kita makan harus dipastikan halal. Yang kedua, jika itu sesuatu yang haram, harus kita pastikan tidak boleh dimakan. Dan yang ketiga, sesuatu yang baik, ya, sesuatu yang halal harus juga baik, thayyib, ya, halalan thayyiban, halal juga thayyib. Terakhir, ya, kira-kira apa manfaatnya kita makan makanan yang halal? Ya, badan kita sehat. Kamu? Nah, kunci terkabulnya doa. Kamu? Kelompok 4. Menjalankan perintah Allah. Jalankan perintah Allah. Apa? Yang lagi? Hati menjadi lebih tenang dan Hati menjadi lebih tenang dan
Damai itu jika makanan kita halal. 1. Badan lebih sehat. 2. Doa kita gampang dikabulkan. 3. Karena kita mentaati Allah, hati kita menjadi lebih tenang. Sesuatu yang haram tidak akan menenangkan hati. Subhat aja bisa membuat hati kita ragu. Kemudian yang terakhir lagi, ya, kenapa kita tidak boleh makan makanan haram? Kenapa? Merusak kesehatan. Merusak kesehatan. Dilarang Allah. Dilarang Allah. Merusak akal. Merusak akal. Apa? Melanggar syariat Islam. Dan itu semua tidak boleh kita lakukan karena banyak akibat yang akan kita terima. Dan yang paling parah daripada itu semua, menyebabkan kita malas beribadah yang akan menjerumuskan kita ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku semua, ya, ini ada kegiatan, ya, untuk kalian lakukan di rumah, yaitu memperhatikan produk-produk yang ada di rumah kalian, makanan yang ada di rumah kalian. Boleh difoto produknya, dilihat ada label halalnya atau tidak. Minimal 3 produk dan akan kita bawa di pertemuan selanjutnya. Paham tuh? Nah, ya, jadi itu ya tugas kalian di rumah, melihat produk yang ada di rumah, kehalalannya. Ya, terima kasih. Sekarang kita akan mengerjakan sedikit asesmen. Kerjakan dengan sungguh-sungguh dalam waktu 5 menit. Terima kasih semuanya atas kesempatan pada hari ini kita belajar tentang jenis makanan dan minuman yang haram. Ya, mudah-mudahan ilmu hari ini bisa membawa manfaat. Kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan lebih selektif lagi dalam mengkonsumsi hal-hal yang halal yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita tutup kegiatan hari ini dengan mengucap hamdalah. Istighfar 3 kali. Doa kafatul majlis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.